Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Yusuf Alam Ramadan. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi apa yang saya tahu tentang solusi ya. Tapi ini dikasih judul ya biar ngikuti tren ya. Sing dadi wong ki ya sing solutif ngono lho ya. Ini dalam bahasa Jawa ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kata-kata solutif itu kan kita mengambil kata dari bahasa Inggris ya, solution ya. Terus kemudian di dalam bahasa Jawa ya dalam logika itu logatnya Butejo itu jadi solutif ya. Mungkin kalau dibuat pengertian bebas itu ya dapat memberikan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi dengan efektif ya, bisa tuntas, tas gitu ya. Tapi bukan sebaliknya ya, justru malah menambah kekeruh masalah ya. Jadi sebenarnya solutif itu atau solution itu kan kita dihadapkan dengan permasalahan ya. Jadi memang setiap hidup kita, setiap perjalanan waktu kita, setiap saat itu kan kita dihadapkan masalah ya. Dari satu waktu ke waktu, dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain, dari bangun tidur saat bangun pagi, dari malam tidur sampai malam lagi, itu kan kita senantiasa berhadapan dengan masalah ya. Dan permasalahan itu kan juga menuntut agar kita mampu menyelesaikannya dengan efektif ya. Kita senantiasa harus mampu beradaptasi secara efektif menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya. Cuman permasalahannya ya tidak semua orang itu bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik ya. Dan tidak semua momen, tidak semua jenis permasalahan itu bisa kita selesaikan ya. Memang ada kalanya kita juga membiarkan ya permasalahan, mungkin ya sudah nanti biar waktu yang menyelesaikan nanti selesai dengan sendirinya. Cuman ya karena mungkin permasalahannya terlalu berat ya sehingga sebagian orang itu memilih menghindari ya. Atau malah sebagian marah ya. Marahnya justru tidak menyelesaikan masalah, malah jadi menambah permasalahan baru ya. Malah menambah luka hati banyak orang ya akibat sikap marahnya tersebut ya. Jadi malah bertambah luas ya. Malah bertambah masalah ya. Jadi nggak seperti iklannya Pegadaian menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah, ini menyelesaikan masalah dengan banyak masalah ya. Kemudian ada sebagian lagi yang menyelesaikan masalah itu dalam suasana tertekan, larut kesedihan, terus malah bayangkan waktunya dan akhirnya tidak selesai, justru malah melemahkan mentalnya. Ada yang hanya ngutak-ngutak di pikiran saja, tapi tidak mengambil sikap yang realistis. Jadi idealnya ketika kita menghadapi masalah itu ya kita bisa bersikap tenang, bersikap realistis, ya. Kita mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang baik. Nah, kalau dalam bahasa kerennya namanya skillful, ya. Memilih dan mengeksekusi tindakan yang efektif yang diperlukan. Ya. Ini makanya salah satu pentingnya kita punya pendidikan itu di sini ya. Tidak pendidikan tidak hanya yang formal saja ya, dari informal ya kita ketemu mentor-mentor yang baik itu dalam rangka agar kita bisa skillful ya, life cycle ya, life skill ya. Kita mempunyai keterampilan kehidupan yang baik ya, yang efektif. Terus kemudian kita dapat memfokuskan orientasi pikiran dan kesadaran kita pada penyelesaian masalah dan kita dapat sikapnya fleksibel ya. Jadi tidak terpaku pada satu cara atau strategi penyelesaian masalah, kita bisa mengevaluasinya, mengambil cara alternatif cara yang lain ya. Terus kemudian keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia ini memang sangat mengandalkan namanya lobus frontal. Ini yang khas permasalahan yang dihadapi manusia ya. Dengan lobus prefrontal cortex ini manusia itu dapat menganalisis permasalahannya, dia berkoordinasi dengan pusat memori hipokampus ya, kemudian bisa mengaduk-ngaduk ya, gudang memorinya, memilih mana memori-memori yang bagus untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, alternatifnya apa, terus kemudian bisa membuat perencanaan, ngerem tidak melakukan tindakan yang ini tapi melakukan tindakan yang
yang satunya, mengeksekusinya, ya terus kemudian mengamati perkembangan, membuat kesimpulan sementara, membuat rencana baru ini khas dari globus prefrontal cortex. Ya. Permasalahannya adalah ternyata masih kita jumpai ya banyak orang yang tidak yang permasalahannya itu tidak diselesaikan dengan efektif ya termasuk saya sendiri ya ada momen-momen di saat saya seperti itu ya ini saya mengamati ada tiga hal ya yang membuat kita tidak dapat melakukan tindakan yang solutif atau solutif ya itu yang pertama, kita terlalu fokus pada suasana mengancam ya. Mungkin kita punya memori yang tidak mengenakan ya, memori yaitu hipokampus. Terus kemudian label tidak mengenakan itu hipokampus sama amigdala ya. Nah, ternyata amigdala itu mempunyai karakter dengan prefrontal cortex itu seperti Tom and Jerry gitu loh ya, saling bermusuhan, saling melemahkan ya. Kalau amigdalanya kuat, maka prefrontal korteksnya jadi lemah ya. Makanya kita sering mengalami kan kalau kita terbaca emosi kita ya entah karena marah, entah karena sedih, kita kan nggak bisa berpikir jernih sama sekali ya. Maka di sini ya. Tapi ketika kita bisa mengendalikan emosi ya, kita bisa apa prefrontal korteksnya oke, maka di situ kita bisa berpikir jernih. Maka di sini kita perlu banyak strategi ya. Salah satunya misalnya dengan cognitive behavior terapi ya. Kita jadi menantang pikiran-pikiran kita ya. Apa ya harus seperti itu ya. Mungkin karena kita terpacu memori masa lalu ada label-label emosi, kita mencoba ya menetralkan. Apakah 5 tahun lagi kalau saya menghadapi permasalahan seperti apa juga saya seperti itu ya. Terus kita mengandaikan lagi apakah ketika orang yang misalnya orang yang sukses itu menghadapi permasalahan yang saya hadapi, apakah dia juga berpikir seperti itu? Nah, ini salah satu caranya ya. Terus kemudian penyebab yang kedua adalah kita terbawa pada suasana kekecewaan. Ini juga lagi-lagi kembali ya, hipokampus amigdala sedang menguasai prefrontal cortex ya. Kita jadi sulit move on ya. Jadi amigdala sama hipokampus itu menggiring ya memori kita itu jadi muter gitu ya tidak bisa move on ya maka di sini kita perlu ada strategi namanya mindfulness ya jadi kita kalau mungkin yang beragama Islam dapat mengambil wudhu menikmati gerakan wudhu sentuhan air pada wudhu ya air wudhu terus kemudian konsentrasi pada sholatnya bacaannya terus kemudian zikir terus kemudian itu kan jadi rileks ya jadi istilahnya sedikit menjinakkan amigdala terus habis itu kita mencoba ya menyadari apa yang kita rasakan sebelumnya ya tanpa kita menghakimi ya kita mengakui oh aku tadi sedih aku tadi marah ya kita membiarkan peristiwa itu mengalir dalam hidup kita jadi kita mentoleransi terus kita welcoming ya selamat datang ya mungkin tadi suasana yang tidak mengenakan dan akhirnya letting go ya bahwa peristiwa-peristiwa itu nanti juga yang identik itu akan kita hadapi dan ya, jadi menjadi bagian dari hidup kita ya sehingga kita bisa move on ya terus kemudian yang ketiga adalah kita mempunyai mindset yang keliru ya akhirnya kesimpulannya keliru akhirnya tidak bisa solutif ya jadi ini masalah kita butuh mentor saja ya dalam hal kita bercermin pada perusahaan-perusahaan itu ya, ketika dia pada masalah dia membayar mahal konsultan ya untuk menilai dirinya ya, sikap-sikap yang diambil ya, analisisnya bagaimana. Ini juga sebenarnya kita dalam hidup sehari-hari itu jika kita butuh cara pandang orang lain yang melihat permasalahan yang kita hadapi. Ya. Mungkin itu ada 3 ini yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini sehingga tujuannya kita mempunyai prefrontal cortex yang optimal ya bisa mengendalikan hipokampus dan amigdala dengan efektif ya sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan sikap yang solutif ya dalam menghadapi permasalahan hidup kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.